Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz semuanya, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas beriman kepada hari akhir. Oleh karenanya sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, mari kita sama-sama membaca doa suratul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Ustadz semuanya, kita lanjutkan pertemuan kita. Kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Beriman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia yang fana. Oleh karenanya, nama-nama lain hari akhir ada as-sa'ah, artinya hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hasrah, hari penyesalan, yaumul jama', hari berkumpul, yaumul fasl, hari keputusan, yaumul wa'id, hari ancaman, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul fatih, hari pengadilan, al-haqqa, hari yang pasti, yaumul talaq, hari perpisahan, dan al-ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Oleh karenanya, hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat kecil ataupun kiamat syukro, ada kiamat besar, kiamat kubro. Kiamat kecil atau kiamat syukro, matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Jadi kiamat kecil ini ialah kematian seseorang muslim ataupun terjadinya bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro, kiamat besar, matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Adapun tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat syukro, yang pertama itu adalah kemerosotan akhlak. Kita lihat banyak manusia yang mulai mengalami kemerosotan akhlak, di mana contoh kecilnya banyak anak-anak muda, anak-anak ustadz yang kita lihat dan saksikan, orang sibuk bermain TikTok, goyang di depan kamera. Ini menunjukkan kemerosotan akhlak manusia. Yang kedua, kebodohan tentang ilmu agama merajalela. Zaman sekarang, zaman now, banyak manusia yang enggan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Banyak orang rebutan untuk mengikuti les bahasa Inggris, matematika,
Tapi tanpa kita sadari, ilmu agama jauh lebih penting di dalam kehidupan. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil ialah banyaknya terjadi musibah, longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang keempat, banyaknya terjadi fitnah dan pembunuhan. Maka tersaksikan di dunia televisi, beritanya banyak tentang pembunuhan atau fitnah. Ini menunjukkan kiamat kecil kepada kita. Yang kelima, maraknya orang senantiasa minuman keras dan obatan terlarang. Minuman-minuman keras sudah dijual secara umum di depan. Oleh karenanya, ini menunjukkan tanda-tanda kiamat kecil, maraknya manusia yang senantiasa mengkonsumsi minuman keras. Yang keenam, waktu terasa singkat, waktu cepat berlalu. Yang ketujuh, kasus perzinahan merajalela. Dan kedelapan, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini contoh tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar, yang pertama ialah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Bahwasanya Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang adil dan dihancurkannya seluruh salib-salib dan memerangi Dajjal laknatullah. Makanya yang kedua adalah munculnya Dajjal. Ya. Yang ketiga, munculnya dukhon, kabut tebal hitam, di mana ini panasnya luar biasa sehingga banyak di antara manusia yang menjadi brutal dikarenakan panasnya yang luar biasa, sehingga menyebabkan ia kelaparan. Ini terjadinya lah ketika manusia tidak beriman kepada Allah, maka dia menjadi brutal. Yang keempat, munculnya hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia. Dan yang kelima, munculnya Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan dan membuat manusia merasa takut. Dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat. Itu tanda-tanda kiamat syugro. Terlanjut untuk ke slide berikutnya. Adapun tahapan-tahapan hari akhir, ada alam kubur, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, padang mahsyar, pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, titian syiratul mustaqim, dan surga neraka. Baik, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, alam kubur. Bahwasanya di alam kubur nanti setiap roh akan dikunjungi oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanyai, "Marrabbuka?" siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" siapa nabimu? "Man kitabuka?" apa kitabmu? Man akhituka?" siapa saudaramu? "Man kiblatuka?" mana kiblatmu? Inilah yang ditanyakan. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mulut yang mampu menjawab terhal yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, melainkan dengan izin Allah seluruh anggota tubuh yang akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sementara mulut Allah tutup, Allah kunci. Jadi ketika kita tidak ada amal ibadah, maka bagaimanalah anggota tubuh kita untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ketika manusia di dalam kubur, maka malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Maka ketika hancurnya alam semesta ini, 3 tiupan dilakukan oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama inilah menyebabkan manusia mati. Seluruh manusia mati, makhluk hidup mati. Sedangkan tiupan yang kedua
manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dibangkitkan. Dan yang ketiga, padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu giliran menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita ditimbang, Lauhul Mahfuz kita ditimbang, dihitung amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Maka nanti ketika di pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap manusia akan menghadap Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas setiap amal ibadah yang ia lakukan di dunia. Maka ketika sudah ditimbanglah Lauhul Mahfuz amal ibadah yang kita lakukan, maka kita akan menjempati nama jembatan titian Sirat, jembatan yang sangat tipis. Ibarat dalam hadis Nabi dikatakan, jembatan ini rambut terbelah menjadi 7 dan tajamnya setajam pedang. Oleh karenanya, ketika bagaimana kita bisa mampu melewati jembatan titian Shiratal Mustaqim ini, ketika amal ibadah yang kita lakukan sedikit, maka siap-siaplah, karena di atasnya itu terbentang, di bawahnya adalah neraka jahanam. Ketika kita tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka ketika semuanya sudah ditimbang, sudah dilakukanlah, maka tinggallah pembalasan amal ibadah yang kita lakukan. Ketika amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan kebaikan yang kita lakukan, maka surgalah yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan ketika amal ibadah kita sedikit, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka ini disediakan bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, kepada anak-anak ustaz semuanya, mari kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Yang kedua, apa hikmah beriman pada hari akhir? Menjauhkan diri dari hal yang buruk dan maksiat. Kita jauhi kemaksiatan. Jangan kita selalu senantiasa mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, Maka yang ketiga, mempersiapkan kematian dengan baik. Bekal yang paling baik ketika menghadap kematian ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita berupaya kepada anak ustaz semuanya selalu senantiasa beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Nantinya mampu kita melewati jembatan titian Shiratal Mustaqim dan Allah balas semuanya itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita memperbanyak berbuat kemaksiatan, neraka Allah lah yang akan kita dapatkan, siksa dan azab kubur yang akan kita tuai di kemudian hari. Oleh karenanya, untuk sebagai tugas pada anak-anak ustaz semuanya, yang pertama, jelaskan perilaku yang mencerminkan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu kepada hari akhir. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Yang keempat, tuliskan nama-nama lain dari hari kiamat. Yang keempat, jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju surga atau neraka. Mungkin ini sajalah yang dapat Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz semuanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ketika kita mampu beribadah, ketika kita mampu beramal soleh, maka surgalah yang akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika kita tidak mampu
menjalankan itu semua, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan siksa dan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, selalu senantiasa mencuci tangan dan menjaga jarak. Dengan demikianlah kita mampu memutus dari virus COVID-19 ini. Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.